Halo semuanya, selamat datang di channel Zahra Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Laras duduk di dalam bus yang melaju menuju kampung halamannya. Setelah 5 tahun bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, akhirnya ia bisa pulang. Dadanya penuh dengan rasa rindu yang hampir meledak. Ia membayangkan wajah suaminya, Dika, yang mungkin akan terkejut melihatnya pulang tanpa pemberitahuan. Ia tersenyum, menatap koper di pangkuannya. Isinya penuh dengan oleh-oleh untuk keluarga, terutama untuk anaknya, Dito. Ia sudah membayangkan akan menggendong bocah itu, mencium pipinya yang mungil, dan membisikkan kata-kata manis. Mama pulang, nak. Maaf mama lama sekali pergi. Ketika bus berhenti di terminal desa, Laras turun dengan penuh semangat. Ia menghirup udara kampungnya yang khas, wangi tanah basah dan aroma makanan yang dijual di warung-warung kecil. Akhirnya, aku pulang, gumamnya. Dengan langkah cepat, ia menuju rumahnya. Namun, perasaannya mulai tak enak saat menyadari sesuatu yang aneh. Beberapa tetangga menatapnya dengan raut wajah yang sulit diartikan. Ada yang kasihan, ada yang menghindari tatapan, bahkan ada yang berbisik-bisik saat melihatnya. Laras mengernyit. Kenapa mereka melihatku seperti ini? Ia mempercepat langkahnya dan akhirnya sampai di depan rumahnya. Namun, dadanya mencelos. Pintu rumah itu tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Ia mengetuk pintu berkali-kali sambil memanggil. Dika, Dito, ini aku, Laras. Aku pulang, serunya dengan penuh semangat. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. Dika, buka pintunya. Ini aku, Laras, suamiku, kamu di dalam, kan? Namun, tetap saja, sunyi. Ia mulai panik. Apa suaminya sedang keluar? Tapi bukankah Dito seharusnya ada di rumah? Ia mencoba mengintip melalui jendela, tetapi tirai tertutup rapat. Saat itu, seorang tetangga, Bu Rahayu, datang mendekat dengan wajah ragu. Perempuan parubaya itu menatapnya dengan iba. Laras, kamu sudah pulang? Suara Bu Rahayu terdengar pelan, seperti ragu untuk mengatakan sesuatu. Iya, Bu. Kok rumah saya dikunci? Dika kemana? Laras bertanya, suaranya mulai mengandung kecemasan. Bu Rahayu menunduk, lalu menggigit bibirnya seakan sedang mempertimbangkan sesuatu. Laras, kamu nggak tahu ya? Laras merasakan sesuatu yang tajam menusuk dadanya. Tahu apa, Bu? Bu Rahayu menatapnya dengan mata penuh simpati sebelum akhirnya berkata pelan. Dika, dia menikah lagi hari ini. Dunia seakan berhenti. Laras membeku di tempat. Seakan kata-kata itu tak bisa ia cerna. Dadanya terasa sesak. Tangannya mulai gemetar. Apa? Suaranya bergetar. Iya, Laras. Hari ini dia menikah lagi. Makanya rumahmu dikunci. Maaf. Aku juga nggak tega bilang ini ke kamu. Bu Rahayu berkata dengan hati-hati, takut melukai perasaan Laras lebih dalam. Laras menatap rumah itu dengan tatapan kosong. Tangannya yang tadi mengetuk pintu kini terkulai lemas. Hatinya seolah diremas-remas, rasa sakitnya lebih perih daripada luka fisik manapun yang pernah ia rasakan. Dia menikah lagi? Laras berbisik, lebih kepada dirinya sendiri. Bu Rahayu mengangguk pelan. Aku tahu ini pasti berat buatmu, nak. Tapi aku rasa kamu harus pergi ke tempat pesta itu kalau ingin melihat sendiri. Laras mengepalkan tangannya. Dadanya kini dipenuhi oleh api amarah yang membakar habis semua harapan dan kebahagiaan yang tadi ia bawa pulang. Tanpa berkata lagi, ia berbalik dan melangkah cepat ke arah yang ditunjukkan Bu Rahayu. Hari ini, ia tidak hanya pulang ke rumah. Hari ini, ia akan menghancurkan dunia pengkhianat itu. Laras melangkah cepat menuju tempat yang disebut Bu Rahayu. Setiap langkahnya terasa berat,
seakan bumi ingin menelannya hidup-hidup. Hatinya bergejolak antara sakit, marah, dan tidak percaya. 5 tahun ia bekerja keras di negeri orang, menahan rindu demi kehidupan yang lebih baik. Dan sekarang, suaminya yang dulu menangis saat ia berangkat, yang bersumpah setia, justru mengkhianatinya dengan menikah lagi. Ketika ia sampai di depan gedung pernikahan yang sederhana namun meriah, Laras hampir kehilangan keseimbangan. Lampu-lampu terang berkilauan, musik dangdut menggema, dan suara tawa bahagia terdengar di mana-mana. Balon dan bunga-bunga menghiasi panggung pelaminan. Tapi yang paling menusuk hatinya adalah sosok Dika di pelaminan, mengenakan beskap pengantin, bersanding dengan wanita lain. Laras merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Suaminya benar-benar sudah menggantikannya. Tamu-tamu masih sibuk menikmati hidangan dan berjoget riang. Tak ada satupun yang sadar bahwa istri sah Dika telah berdiri di ambang kehancuran mereka. Laras menggertakkan giginya, tangannya mengepal erat. Ia tidak akan diam saja. Tanpa ragu, ia menerobos masuk ke dalam gedung. Sepatunya berdecit keras saat menjejak lantai, langkahnya penuh kemarahan. Beberapa tamu mulai menyadari kehadirannya, dan suara bisikan langsung bermunculan. Itu Laras, kan? Astaga, istrinya yang dulu. Bukannya dia kerja di luar negeri? Ya Tuhan, dia belum tahu, ya? Laras mengabaikan tatapan itu. Matanya hanya tertuju pada Dika. Saat ia tiba di depan panggung pelaminan, ia mengangkat dagunya dan berteriak, "Dika Aa." Suasana langsung hening. Musik berhenti. Semua mata tertuju padanya. Dika yang tadinya tertawa bersama pengantinnya langsung pucat pasi. Ia membelalakan mata seakan melihat hantu. Hantu dari masa lalunya yang ia pikir sudah terkubur. "Laras, kamu?" Dika tergagap, suaranya bergetar. Laras tersenyum sinis. "Ya, aku. Istrimu yang sudah kamu lupakan. Yang kamu buang seakan aku ini sampah." Tamu-tamu mulai bergumam. Beberapa dari mereka bahkan mengambil ponsel untuk merekam kejadian ini. Pengantin wanita, yang kini Laras ketahui bernama Siska, menatap bingung ke arah Dika. "Mas, siapa dia?" Dika hanya diam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Laras melangkah naik ke pelaminan. Semua orang terperangah saat ia merogoh tasnya dan mengeluarkan buku nikah serta bukti transfer uang yang selama ini ia kirim ke Dika. "Aku ini istri sah MU, Dika. 5 tahun aku kerja di luar negeri, banting tulang buat mengirimi uang untuk kamu dan anak kita. Dan sekarang, aku pulang, kamu malah menikah dengan wanita lain." Suara Laras gemetar menahan amarah. Siska langsung menoleh ke arah Dika, matanya membelalak. "Mas, ini apa maksudnya?" Dika mencoba meraih tangan Laras, tetapi Laras menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku." Ia berteriak. "Dasar laki-laki pengecut. Kau pikir aku tidak akan tahu?" Siska berdiri, wajahnya berubah merah padam. "Jadi, selama ini Mas Dika sudah punya istri?" Suasana makin panas. Para tamu mulai membicarakan Dika dengan nada menghina. "Astaga, ternyata dia selingkuh. Kasihan Mbak Laras, uangnya malah dipakai buat nikah lagi. Dasar laki-laki nggak tahu diri." Laras mendekati Dika, matanya penuh kebencian. "Aku ingin jawaban, Dika. Kenapa?" Dika membuka mulutnya, tetapi tak ada suara yang keluar. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan bisa membenarkan pengkhianatannya. Laras tersenyum sinis. "Kamu pengecut, dan aku tidak akan diam saja." Dengan gerakan cepat, ia meraih gelas berisi air dan menyiram wajah Dika di depan semua orang. "Aku tidak akan menangis, Dika. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup." Dika terdiam, wajahnya basah dan penuh rasa malu. Siska melangkah mundur, menjauh darinya. Kini semua orang tahu Dika bukan pengantin bahagia, melainkan seorang pengkhianat yang akan kehilangan segalanya. Dan ini baru permulaan. Dika berdiri kaku di pelaminan,
Wajahnya masih basah setelah disiram oleh Laras. Semua mata menatapnya dengan tatapan jijik, penuh kebencian. Suasana yang semula meriah berubah menjadi penuh ketegangan. Para tamu berbisik-bisik, beberapa bahkan terang-terangan mencibirnya. Astaga, ini benar-benar keterlaluan. Kok tega sih ninggalin istri yang udah berjuang di luar negeri? Ya Tuhan, aku nggak nyangka Dika sebusuk ini. Laras berdiri tegak di hadapan suaminya yang kini terlihat seperti pecundang yang baru saja tertangkap basah. Ia menatap Dika dengan tatapan tajam, penuh penghinaan. Kau pikir aku tidak akan kembali? Hah? Kau pikir aku akan tetap di luar negeri, bekerja seperti budak untuk membiayai kemewahanmu dengan wanita lain? Suara Laras bergetar, tetapi penuh amarah. Dika menelan ludah, ia mencoba meraih tangan Laras, tetapi Laras menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, pengkhianat. Suara Laras menggema di seluruh ruangan. Siska, wanita yang baru saja dinikahi Dika, kini berdiri dengan wajah merah padam. Ia menatap Dika dengan penuh kekecewaan. Mas, jadi semua ini benar? Selama ini aku hanya dipermainkan? Kau masih punya istri sah? Suara Siska meninggi, hampir berteriak. Dika terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ia seperti seorang terdakwa yang baru saja menerima vonis hukuman mati di hadapan banyak orang. Laras tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan bukti transfer uang yang selama ini ia kirimkan kepada Dika. Aku tidak hanya datang dengan omong kosong. Dika, ini semua bukti bahwa aku masih istrimu. Aku yang membiayai hidupmu selama ini. Aku yang mengirimkan uang setiap bulan. Aku yang menahan rindu, bekerja siang malam supaya kau dan anak kita tidak kekurangan. Laras mengangkat bukti transfer itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya. Suara bisikan para tamu semakin riuh. Beberapa orang mulai merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Siska melihat ke arah bukti itu dan wajahnya langsung berubah tegang. Jadi, selama ini aku hidup dari uang istrimu. Ya Tuhan, Mas Dika, aku pikir kau laki-laki yang bertanggung jawab. Dika menggeleng panik. Siska, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Siska berteriak, tangannya mengepal. Aku tidak sudi menikahi pria yang bahkan tidak bisa mencari uang sendiri. Aku pikir kau pria yang mapan, ternyata kau hanya memanfaatkan istrimu sendiri. Laras tersenyum sinis. Siska, kau bisa saja mengambil suamiku, tapi satu hal yang perlu kau tahu, kau tidak bisa mengambil harga diriku, dan kau juga akan menerima akibatnya. Siska menatap Dika dengan jijik sebelum akhirnya melempar buket bunga ke wajah Dika. Aku menyesal menikah denganmu, Mas. Siska menjerit lalu berlari keluar dari pelaminan. Dika kini berdiri sendirian di atas panggung pernikahan, dengan wajah yang penuh dengan penghinaan. Salah satu tamu tiba-tiba berteriak, "Ya Tuhan, pengantin perempuan kabur." Hahaha. Seketika, tawa meledak di seluruh ruangan. Para tamu yang tadinya hanya bergumam kini tertawa keras-keras. Mereka bahkan bertepuk tangan, menyoraki Dika yang kini kehilangan segalanya. Hah? Pantas saja nikah di desa. Cuma ngandalin uang istri. Laki-laki kok modal dari perempuan? Memalukan. Waduh, baru nikah langsung ditinggal kabur pengantinnya. Hahaha. Laras melangkah turun dari pelaminan. Ia menatap Dika untuk terakhir kali sebelum akhirnya berkata, "Aku akan pastikan kau tidak akan pernah tenang. Dika, pengkhianatanmu akan menjadi aib seumur hidupmu." Dika tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdiri di tengah keramaian yang menjadikannya bahan tertawaan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dika tahu seperti apa rasanya benar-benar hancur. Dika masih berdiri kaku di atas panggung pernikahan yang kini menjadi saksi kehancurannya. Wajahnya merah pada menahan malu, sementara tamu undangan terus berbisik, menertawakannya tanpa belas kasihan. Laras melangkah maju, mengambil mikrofon yang tadi digunakan oleh pembawa acara. Semua mata tertuju padanya. "Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini." Suaranya lantang, penuh percaya diri.
Terima kasih karena telah menjadi saksi bagaimana seorang laki-laki pengkhianat ini mendapatkan karma di hari pernikahannya sendiri. Tamu-tamu mulai bersorak. Beberapa bahkan bertepuk tangan. Dika mencoba merebut mikrofon dari tangan Laras, tetapi Laras lebih cepat menghindar. Laras, hentikan. Kau sudah cukup mempermalukanku. Laras mendekatkan wajahnya ke Dika, tersenyum penuh kemenangan. Oh, aku baru saja memulainya. Ia mengangkat sebuah dokumen dari tasnya, lalu mengacungkannya ke arah tamu undangan. Ini adalah bukti bahwa aku masih istri sah Dika. Aku punya semua dokumen pernikahan kami. Dan tahukah kalian? Dika belum pernah menceraikanku secara resmi. Sontak, seluruh ruangan bergemuruh. Para tamu semakin gaduh. Sebagian dari mereka mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Waduh, jadi ini pernikahan haram? Laki-laki kurang ajar, nikah lagi padahal masih punya istri sah. Dasar tukang main belakang. Dika menggeleng keras, mencoba merebut dokumen itu, tetapi Laras menghentaknya dengan satu kalimat yang mengguncang seluruh ruangan. Bahkan lebih parah dari itu, aku sedang hamil anak dari laki-laki pengkhianat ini. Ruangan yang tadinya riuh tiba-tiba hening. Semua orang menatap Laras dengan mata terbelalak, sementara Dika tampak seperti baru saja dihantam petir di siang bolong. Apa? Suara Dika nyaris tak terdengar. Laras meletakkan tangannya di perutnya. Ya, aku hamil, Dika. Dan kau tahu apa yang lebih menyakitkan? Aku bekerja di luar negeri dengan penuh pengorbanan, menabung untuk masa depan kita, sementara kau berselingkuh dan menikah dengan wanita lain di belakangku. Beberapa tamu wanita mulai menangis, tersentuh dengan penderitaan Laras. Ya Tuhan, sungguh kejam. Laki-laki macam apa yang meninggalkan istri yang sedang mengandung? Dika panik, tangannya gemetar. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi otaknya terasa kosong. Laras, aku tidak tahu. Laras tertawa dingin. Oh, kau tidak tahu? Kau yang menghamiliku, tapi kau malah menikahi wanita lain dan meninggalkanku begitu saja. Siska, wanita yang tadi melarikan diri, kini kembali ke dalam ruangan dengan wajah penuh kemarahan. Mas Dika, jadi bukan cuma menipu aku, kau juga meninggalkan istrimu yang sedang hamil? Suara Siska melengking penuh emosi. Dika terdiam. Ia ingin membela diri, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya akan semakin memperburuk keadaan. Siska melangkah mendekati Dika, mengangkat tangannya, dan plak. Tamparan keras mendarat di pipi Dika. Kau pria paling jijik yang pernah kutemui. Siska menjerit. Aku menyesal pernah mengenalmu. Laras tersenyum dingin. Kau tidak sendirian, Siska. Aku juga menyesal pernah mencintainya. Siska mengusap air matanya, lalu menatap Laras. Kau beruntung bisa lepas dari bajingan ini. Tapi aku hampir saja masuk ke dalam perangkapnya. Tamu-tamu mulai bersorak, mendukung Laras dan Siska. Dika tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagianya kini berubah menjadi mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Dan di hadapan semua orang, ia hanya bisa menundukkan kepala, menyesali segalanya. Ruangan yang semula meriah kini berubah mencekam. Tamu-tamu tidak lagi menikmati hidangan, tidak ada lagi tawa atau nyanyian. Yang tersisa hanyalah bisikan-bisikan tajam dan tatapan penuh cemoohan yang semuanya tertuju pada satu orang, Dika. Laras berdiri tegak di atas panggung pernikahan, matanya menyapu seluruh tamu yang hadir. Inilah suamiku yang dulu, katanya lantang, suaranya menusuk ke dalam hati semua yang mendengarnya. Yang bersumpah akan setia, yang dulu menangis memohon agar aku percaya padanya. Dan lihat sekarang. Aku pulang setelah bertahun-tahun bekerja keras, hanya untuk menemukan suamiku menikahi wanita lain. Dika mengangkat wajahnya, berusaha menahan malu. Laras, tolong hentikan. Jangan buat masalah semakin besar. Laras tertawa sinis. Oh, jadi ini hanya masalah kecil bagimu? Mengkhianati istri yang sudah menemanimu dari nol, itu hal kecil. Dika menarik napas dalam-dalam,
mencoba menenangkan diri. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya... Sudah cukup, Mas Dika. Siska memotong dengan suara bergetar, wajahnya penuh amarah. Kau tidak hanya menipu Laras, tapi juga aku. Kau bilang kau sudah lama bercerai. Aku merasa sangat bodoh karena mempercayaimu. Suasana semakin tegang. Para tamu mulai mencibir, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka dan merekam kejadian ini. Lihat nih, bakal viral. Laki-laki macam ini harus diberi pelajaran. Karma instan. Astaga, aku sampai merinding. Tiba-tiba, brak, seorang pria bertubuh besar, ayah Siska, membanting gelas ke lantai. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat semua orang terdiam. Dika, kau tahu berapa banyak uang yang sudah kukeluarkan untuk pernikahan ini? Kau telah memalukan keluarga kami. Dika menunduk, wajahnya kini pucat pasi. Pak, saya bisa jelaskan. Tidak perlu. Suara ayah Siska meledak. Pernikahan ini dibatalkan. Dan kau harus mengganti semua kerugian. Siska menatap Dika dengan air mata yang tertahan. Aku benci kau, Mas Dika. Aku sungguh menyesal pernah mencintaimu. Laras melipat tangan di dadanya, menikmati kehancuran yang ia saksikan di depan matanya. Ini adalah bayaran atas semua rasa sakit yang telah ia tanggung. Tiba-tiba, seorang wanita tua berlari ke panggung, wajahnya penuh kepanikan. Laras, nak, maafkan ibu. Laras mengerutkan kening. Bu? Wanita itu menggenggam tangan Laras, menangis terseduh-seduh. Nak, ibu sama sekali tidak tahu kalau Dika masih beristri. Dia bilang sudah lama bercerai. Ibu mohon, jangan salahkan kami. Laras terkejut. Jadi bahkan ibu Dika pun ditipu? Dika mundur beberapa langkah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ibu, jangan dengarkan dia, ini semua salah paham. Namun sebelum Dika bisa menyelesaikan ucapannya, Bu, ayah Siska meninju wajah Dika hingga ia tersungkur ke lantai. Kau bajingan, Dika, teriaknya dengan suara penuh amarah. Tamu-tamu menjerit, beberapa ada yang berusaha melerai, tetapi kebanyakan justru semakin bersemangat melihat kehancuran Dika. Siska berlari ke arah ayahnya, menahan tangannya sebelum pukulan berikutnya dilayangkan. Ayah, cukup. Dia tidak layak untuk dipukul lagi. Biarkan saja dia menanggung malu seumur hidupnya. Dika meringkuk di lantai, wajahnya berdarah, matanya kosong. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hari pernikahannya akan berakhir seperti ini. Laras menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu membuang cincin pernikahan mereka ke lantai. Selamat tinggal, Dika. Aku harap kau menikmati penderitaanmu. Tanpa melihat ke belakang, Laras berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan pesta yang telah hancur berantakan. Dan di belakangnya, hanya ada Dika, pria yang telah kehilangan segalanya. Laras melangkah keluar dari gedung pernikahan dengan kepala tegak. Udara malam menyambutnya dengan dingin, tetapi di dalam hatinya, api kemarahan masih menyala. Dika sudah hancur, tetapi ini belum cukup. Ia harus memastikan bahwa pria itu benar-benar tenggelam dalam kehancurannya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Raka, sahabatnya sejak kecil yang kini sukses sebagai pengusaha. Semua sudah siap. Aku pastikan dia tidak akan bisa bangkit lagi. Laras tersenyum tipis. Ini adalah rencana cadangannya, jikalau penghancuran di pesta pernikahan belum cukup. Dika terhuyung-huyung berdiri. Wajahnya lebam akibat pukulan ayah Siska, bajunya kusut, dan di sekelilingnya, semua tamu mulai meninggalkan tempat. Siska berdiri di tengah-tengah ruangan, menatapnya dengan penuh kebencian. Aku benar-benar bodoh sudah mempercayaimu, Mas Dika. Kau telah memalukan dirimu sendiri. Dika mendekat, berusaha menggapai tangan Siska. Siska, kita bisa bicara baik-baik. Aku mencintaimu. Jangan sentuh aku. Siska menepis tangannya dengan kasar. Aku tidak mau lagi melihatmu. Saat itu,
seorang pria berjas hitam masuk ke dalam gedung, diikuti beberapa pria berbadan kekar. Mereka langsung menuju Dika. Dika Pratama, suara pria itu dingin. Dika menelan ludah. "Iya saya, ada apa?" "Ini surat panggilan dari pengadilan," katanya, menyerahkan amplop putih kepadanya. "Kau telah terbukti melakukan penipuan finansial dengan memanipulasi aset perusahaan yang dulunya dibangun oleh Laras. Segala laporan dan bukti sudah kami serahkan ke polisi. Bersiaplah, karena kariermu berakhir di sini." Wajah Dika langsung memucat. "Apa? Ini tidak mungkin. Itu perusahaan milikku juga." Pria itu tersenyum sinis. "Salah. Itu adalah perusahaan yang kau rebut dari istrimu sendiri, yang uangnya dulu digunakan untuk membesarkan bisnis ini. Sekarang, semuanya kembali ke pemilik aslinya." Dika terhuyung ke belakang. Semua asetnya? Semua yang ia bangun selama ini? Ia merobek surat itu dengan marah. "Tidak, ini pasti perbuatan Laras." Pria itu mengangkat bahu. "Mungkin. Tapi faktanya, hidupmu sudah selesai." Tamu-tamu yang masih tersisa berbisik-bisik. "Astaga, jadi selama ini Dika hanya memanfaatkan mantan istrinya. Pantas saja Laras dendam. Aku malah kasihan padanya. Benar-benar karma yang menyakitkan." Siska menggeleng-gelengkan kepala. "Aku bersyukur pernikahan ini tidak jadi. Aku hampir saja terjebak dengan pria sepertimu." Dika menatapnya, matanya penuh keputusasaan. "Siska, kau tidak akan meninggalkanku, kan?" Siska tersenyum sinis. "Aku? Meninggalkan pria bangkrut, pembohong, dan calon pesakitan? Tentu saja." Ia melepas cincin tunangannya dan melemparkannya ke wajah Dika. "Selamat tinggal, Dika. Semoga kau menikmati kehancuranmu." Di luar gedung, Laras bersandar di mobil, menatap langit. Malam ini adalah malam di mana ia benar-benar terbebas. Raka menghampirinya dengan senyum puas. Bagaimana rasanya menang telak? Laras menghela napas panjang. Rasanya melegakan. "Aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku sudah membalas semuanya." Raka menatapnya dalam-dalam. "Sekarang kau bebas. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" Laras tersenyum. "Hidupku baru saja dimulai." Dan dengan itu, ia masuk ke dalam mobil, meninggalkan masa lalunya yang kelam. Di belakangnya, Dika hanya bisa berdiri sendirian, menyadari bahwa hidupnya sudah benar-benar hancur. Laras duduk di balkon apartemennya, menyesap secangkir kopi sambil menatap langit pagi yang cerah. Hari ini rasanya berbeda. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi rasa sakit. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar bebas. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Raka muncul di layar. "Sarapan di tempat biasa? Aku traktir." Laras tersenyum kecil dan membalas, "Kau selalu mentraktirku. Kali ini aku yang bayar." Raka sudah duduk menunggunya dengan 2 cangkir kopi di meja. Begitu Laras datang, pria itu tersenyum lebar. "Aku hampir mengira kau tidak akan datang." Laras tertawa kecil. "Mana mungkin. Aku butuh kopi dan sedikit ucapan selamat dari sahabatku." Raka mengangkat cangkirnya. "Selamat untukmu, Laras. Kau sudah menang." Laras menghela napas panjang. "Ya, tapi bukan kemenangan yang membuatku bahagia. Aku lebih lega karena akhirnya bisa melangkah maju. Aku tidak lagi terjebak dalam dendam." Raka mengangguk. "Itu lebih penting. Aku tahu kau tidak ingin balas dendam hanya demi menyakiti Dika, tapi demi mengambil kembali apa yang memang menjadi hakmu." Laras tersenyum tipis. "Aku hanya ingin keadilan." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kopi dan suasana pagi yang tenang. "Jadi, apa rencanamu sekarang?" tanya Raka akhirnya. Laras menatap keluar jendela. "Aku ingin fokus pada perusahaanku lagi. Setelah semua yang terjadi, aku ingin membangun sesuatu yang benar-benar milikku, tanpa bayang-bayang siapapun."
Raka tersenyum. Kedengarannya luar biasa. Aku yakin kau akan sukses. Laras menatapnya dalam-dalam. Dan kau? Apa rencanamu? Pria itu menyandarkan punggungnya ke kursi. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Itu saja cukup untukku. Laras tersenyum, merasa hangat di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sendirian. Sementara itu, di sisi lain kota Dika duduk di sebuah kamar sempit. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Semua asetnya telah disita, bisnisnya runtuh, dan kini ia menjadi bahan ejekan di media sosial. Siska sudah pergi. Semua teman yang dulu mengelilinginya juga ikut menjauh. Ia telah kehilangan segalanya. Dan Laras kini hidup bahagia tanpa dirinya. Dika meremas kertas panggilan pengadilan di tangannya. Ini adalah akhir dari segalanya. Beberapa bulan kemudian, Laras berdiri di atas panggung seminar bisnis, mengenakan setelan elegan. Ia telah kembali membangun perusahaannya, bahkan kini lebih besar dan lebih sukses dari sebelumnya. Saat sesi tanya jawab, seseorang di antara audiens mengangkat tangan. Bu Laras, apa yang membuat Anda bisa bangkit setelah semua cobaan itu? Laras tersenyum lembut. Karena aku menyadari bahwa hidup ini tidak berhenti hanya karena seseorang mengkhianatiku. Aku berhak mendapatkan kebahagiaan, dan aku memilih untuk tidak terus-terusan terjebak dalam masa lalu. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Di kursi paling belakang, Raka tersenyum bangga. Ia tahu, Laras akhirnya mendapatkan apa yang memang pantas untuknya. Dan bagi Laras, ini adalah awal baru yang sesungguhnya.